pada tahun sekitar 1808 gitu ya, itu ada orang namanya Basar dari Jawa Tengah, dari Demak. Ya. Lalu diperintah oleh gurunya supaya dakwah Islamiyah di daerah sini. Tapi gak tunjukkan, kamu harus ke timur. Kodenya bawa jagung ambilan itu. Ya. Jagung ditanam, mulai Demak sampai sini. Apabila tumbuh dan berbuah, itu tempatmu dakwah. Ada yang cuma tumbuh saja tanpa berbuah. Akhirnya begitu masuk sini, tumbuh berbuah. Beliau masuk di wilayah Dukuh Lowok Padas sekitaran pasca Perang Jawa, Perang Diponegoro dengan VOC, sekitar tahun 1925-1930, di mana para laskar pada saat itu menyebar ke seluruh Nusantara dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam. Dan satu di antara laskar-laskar itu adalah Simbah Yai Umar. Lok Padas masih belum punya nama karena hutan belukar. Nah, asalnya Lok Padas itu tanah antara selatan dan utara itu peres, jatuh. Akhirnya kok nampak Padas. Cuma di sini sampai Kalisari Padas itu. Karena ada Padasnya dikatakan Dusun Lok Padas. Nanti Mbah Umar asalnya orang Demak, pergi sini perintah gurunya untuk dakwah Islamiyah. Penyebaran laskar-laskar Diponegoro ini itu merata di seluruh Nusantara, yang mana ditandai dengan satu morse, yaitu pohon sawu. Pohon sawu itu artinya sawu sufufakum, rapatkan barisan, rukuno sakwarga, membuka lahan baru, membuka kehidupan baru, dan membuka kerukunan umat beragama. Lalu Mbah Yai Umar di sini punya zuriyah, ya. Zuriyah pertama Bapak Abdul Syukur, ayahnya Bapak Abdul Syukur, namanya Mbah Bari. Lalu punya anak Haji Bahrun, punya anak Pak Abdul Syukur dan lalu anak yang kedua adalah Mbah Tama. Anak ketiga namanya Mbah Tamsiah, mbah saya. Punya anak lagi namanya Mbah Komarun di Sumpil. Sumpil gitu. Gang Masjid itu yang menurunkan Mbah Karim itu. Namanya Mbah Komarun. Itu antara lain putra putrinya Mbah Yai Umar. Terus punya istri orang Bangil namanya Marisa. Jadi Mbah Yai Umar nikah dengan Mbah Marisa, punya keturunan di Lok Padas. Oh gitu. Ya. Musola itu yang paling sepuh itu di RT 1. Yang sekarang disebut Musola Al-Ikhlas. Itu yang paling sepuh. Belum ada masjid juga ya. Jadi seingat saya langgar yang sekarang jadi langgar Al-Ikhlas tadi. Oke, Al-Ikhlas. Pak Derajat. Ada lagi satu musola yang dibangun di tengah-tengah pemukiman Lok Padas, yaitu musola besar. Itu yang kemudian sekitar tahun 90 direhab, dibangun menjadi masjid dan diberi nama Umariyah. Saya mohon supaya kompak untuk melaksanakan haul. Haul ya, sebab biasa ini ya kompak ya haul, karena itu adalah perintah guru saya. Rumaten Slametono, itu istilahnya guru saya. Cuma saya milih dari hadis bahwa paling baik adalah Asyura. Tentukan tiap Asyura kita akan haul sewilayah RW 3. 20 sampai 25 tahun. Pemuda-pemuda waktu itu yang di selatan, barat maupun timur utara itu banyak yang nggak saling mengenal. Padahal mereka itu adalah satu nasab. Satu nasab, satu keturunan dari Sing Babat Alas Dukuh Lowok Padas ini. Tujuan pertama KOL diadakan untuk mengenang
para leluhur kita, khususnya Mbah Kiai Haji Umar yang babat alas Duku Lowok Padas, dan mengenang leluhur-leluhur semua warga RW 03. Selain pelaksanaan ini sebagai bentuk rasa terima kasih syukur kita kepada pendahulu-pendahulu kita, pada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan kita akan rancang kembali, akan kita teruskan kembali dari generasi yang saat ini dan yang akan datang. Pada intinya haul itu adalah untuk mendoakan siapa yang dikholi, yang itu didoakan. Nah, kenapa kok demikian? Karena Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi itu setiap tahun, terutama di awal tahun seperti ini, itu mendatangi syuhada Uhud di lembah Uhud itu. Dan beliau itu kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum bima sobartum fanikma uqbadar. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi tiap tahun. Jadi Assalamualaikum, semoga kalian mendapatkan keselamatan bima sobartum, atas apa-apa yang kalian telah sabar dengan itu. Fanikma uqbadar, dan kalian akan mendapatkan hal yang terbaik yang menjadikan balasan nantinya. Jadinya ada wacana dari teman-teman, ini ya apa lek diadakan di luar masjid. Opo sih kok diadakan di jero masjid? Ya, alhamdulillah ya. Saya lihat tahun ini malah sayapnya kita kembangkan lagi. Dan untuk tahun ini yang pertama kali ya, ini dikembangkan menjadi hall dan selamatan desa. Supaya apa? Warga RW 03 atau Lowok Padas sekarang bisa saling memiliki, jadi bukan hanya untuk milik golongan saja. Semuanya itu kan kepingin selamat. Bahkan yang namanya selamat sendiri ya tetap kepingin selamat. Jadi namanya selamatan itu intinya berdoa, disambil bersyukur, terus bersyukur kepada Allah, terus kemudian berdoa. Karenanya dengan bersyukur akan ditambah, nikmatnya akan ditambah. Saya kembalikan lagi ke teman-teman muda ya, tongkat estafet ada di tangan Anda. Lanjutkan kegiatan positif dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu ya. Jadi ini tidak sebatas pemuda saja, juga pemudi. Lanjutkan kegiatan yang positif-positif yang membawa nama baik Desa Lowok Padas. Selamatan ini yang menjadi inti adalah doa. Nah, kita sudah masyhur di sini dulu, sudah maklum bahwa Mbah Umar ini dan keluarganya yang membuka desa kita, kampung kita ini yang membuka. Makanya kita berterima kasih kepada Al-Maghfurlah Mbah Umar ini dengan mendoakan, dengan mensyiarkan. Ini sehingga kita akan tergolong orang yang bersyukur kepada Allah. Generasi pemuda di Lowok Padas ini nggak semata-mata kita tumbuh di Lowok Padas dengan kampung yang sudah ada. Dan kita harus menghargai pendahulu kita, siapa yang babat alas di Lowok Padas ini, kita sebagai pemuda harus tahu, harus mengerti dan harus menghormati betul-betul apa itu sejarah dari Dusun Lowok Padas ini. Di Lowok Padas ini bagaimana bisa selalu bersatu, kompak, semangat untuk memperjuangkan agama Islam di Lowok Padas ini ya. Itu. Jadi seperti itu kita alhamdulillah ya ada di desa ini, di Duku Lowok Padas ini. Alhamdulillah saat ini saya anggap suasana di RW 3 ini kondusif. Jadi kita sering melihat yang penduduk ada di selatan ke barat itu wis gayeng lah, omongan gayeng sekali. Otomatis skalanya sudah berbeda, tapi satu yang harus menjadi tetap pegangan kita harus rahmatan lil alamin. Kita harus rukun, kita kita harus mengagio bagio dan
kita bisa berada di Duku Lowok Padas ini dengan aman, tentram, mencari nafkah dengan nyaman, dan diberkahi dengan segala rezeki dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh warga Lowok Padas, RW 3 Pandanwangi, kepada keluarga besar Bani Umar, kepada keluarga besar NU Ranting Lowok Padas, RT 1-13, ibu-ibu PKK, adik-adik, anak-anak. Semoga kegiatan kita ini menjadi budaya baru, menjadi kekuatan baru agar kehidupan kita lebih baik lagi dan kita lebih sejahtera lagi. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.